Oke, lanjut lagi pada tutorial ini. Yang di React-nya itu kan sebelumnya udah cara installnya itu udah. Sekarang lanjut di komponennya itu mulai dari headernya, kemudian footernya, kemudian diisi menu, kemudian menunya nge-slide ke samping. Langsung ya, dari yang pertama itu di sini kita buat file baru namanya header.jse. Kemudian di sini kita import React from React. Saya pakai, nah ini saya install extensionnya jadi bisa dengan lebih mudah YMR import React from React. Kemudian kita buatin function header, dan kemudian di sini kita buat export default header. Oke, kemudian di dalamnya ini kita buat return. Oke, jadi seperti ini saya pindahin aja. Kemudian di sini saya pakai tag header. Oke, sorry di sini salah, harusnya nggak ini. Kemudian di sini saya buatin class name. Jadi di React dia class name pakainya, bukan kelas biasa gitu. Oke, kemudian untuk CSS-nya di sini saya pakaiin dari tile pintu bordernya itu bold, kemudian flex. Oke, tunggu dulu, saya masukin di app.js. Nah, di sini saya hapus, saya nggak pakai. Jadi di sini kepakainya itu home-nya tuh nanti kepake setelah di menunya itu. Jadi di sini namanya header. Nah, jadi otomatis auto import header, komponen header. Nah, di sini saya nggak pakai dulu home-nya, saya hapus. Logo saya hapus juga. Oke, jadi di sini headernya. Kemudian lanjut di header, sini saya isi nama, saya buatin span. Kemudian namanya app name, saya isi nama app name. Oke, jadi udah muncul di sini app name. Kemudian flex saya atur di sini jadinya justify between, kemudian items centers. Kemudian saya isi padding 3 biar nggak terlalu mepet. Oke, di sini paddingnya udah kelihatan. Kemudian di sini saya buatin class name lagi untuk fontnya itu font app name nya biar lebih bagus dia. Saya buatin, saya isiin font bold ya, font bold. Oke. Oke, jadi seperti ini. Kemudian di sini lanjut. Nah, jadi ini untuk codingnya ya, headernya span, kemudian di home-nya, di app-nya langsung return headernya. Kemudian sekarang yang kedua itu footer.jse. YMR. Nah, kemudian di sini saya buatin function footer. Kemudian di return, kemudian div class name, saya buatin class name seperti biasa. Nah, di sini di footernya itu namanya di sini footer, saya namain footer. Kemudian class name nya itu backgroundnya saya isi warna
background blue, bikin background blue. Saya coba dulu ya, background blue 200. Kemudian teksnya center. Tunggu dulu, saya ekspor dulu biar kelihatan, biar gampang. Export default di app. Nah, di sini di bawahnya header saya buatin footer atau import. Nah, otomatis import dia. Nah, ini dia kasih di atas menunya, footernya kesini. Kemudian lanjut CSS-nya, saya buatin teksnya itu center. Kemudian oke, kemudian teks XS oke. Kemudian paddingnya saya isiin 3, padding 3. Kemudian bottom, karena dia tempatnya di bottom, saya isiin bottom 0. Kemudian widthnya full. Di sini kurangnya coba saya isiin, saya tambahin absolute. Nah, oke, ada absolute dia di bawah. Nah, sini jadi pakainya displaynya absolute. Kemudian untuk CSS-nya ini. Nah, di sini udah. Kemudian app name sama maksudnya header sama footernya udah. Kemudian lanjut yang di navigation-nya. Sekarang misalnya di sini ada icon burger itu, tanda strip 3 itu, klik dia ntar muncul di sini yang slide itu. Oke, lanjut. Di sini saya buatin nama filenya itu navigation csx imr. Ini saya matiin dulu karena saya mau install font awesome-nya. Di sini di GitHub dari font awesome tuh, React font awesome-nya bisa dicari di link ini, link GitHub-nya. Kemudian cara installnya itu bisa pakai npm atau pakai yarn. Sini saya gunakan yarn. Coba saya install satu-satu ya. Install yang pertama yang SVG core ini, di install satu ya. Kemudian yang add, kayaknya sih bisa disambung gitu. Coba ini saya install satu aja biar lebih jelas kalian lihatnya. Kemudian yang terakhir, ini kayak bisa deh install sekalian, soalnya dia pakai slash sini sama aja. Oke, jadi udah. Sini saya yang start lagi. Oke, kemudian sini kita import. Nah, import font awesome-nya. Di sini namanya font awesome icon. Font awesome icon. Oke. Kemudian from add for awesome dari ini React font awesome. Nah, kemudian diimport, import lagi. Nah, sini kan saya ambilnya favbars, ini bebas kalian buat namanya apa. Saya buatnya namanya favbars. Kemudian from itu namanya add for awesome. Kemudian free. Oke, di sini salah. Pantas nggak muncul dah. Saya langsung muncul ya. For awesome yang SVG core atau SVG core, SVG. Nah, ini yang free solid SVG icon.
Di sini untuk importnya library-nya itu font awesome icon, sama di sini saya pakai yang fabars. Sama iconnya itu kan fabars, dia yang strip 3 itu. Kemudian buat function navigation, nah kemudian di return kemudian di sini saya buat di navigasi. Nah di sini di navigasi ini kita buat span, kita buat di sini buttonnya itu kita buat span, kemudian class name, kemudian di sini class name, kemudian di sini di class name di sini text XL, kemudian di bawah class name ini kita panggil font awesome nya. Nah, font awesome icon. Kok di sini di dalam ini nggak usah ada ya, saya gini aja. Nah di sini biar soalnya dikit kan dia masih itu. Nah di sini saya panggil font awesome, kemudian ini saya buatin icon, namanya itu icon, kemudian saya panggil fabarsnya. Nah ini fabars, kemudian oke, jadi di sini udah kan. Nah, di sini kita ekspor dulu. Export default, kemudian navigation. Nah, di function navigation ini kan di dalam header ya. Di sini diantar, berarti kan di dalam header ya. Jadi di header ini kita panggil di sini di bawah span ini. Nah ini biar gampang lihatnya ya, ini saya perbaikin dulu, nggak usah diginiin. Nah ini sini saya panggil navigation, kita import. Nah navigation ini dari navigation ini, jadi kan dia dalam header kita buat namanya app name, kemudian navigation nya ini ngambil dari sini, kita ekspor default juga, dia ada function ini muncul dia kayak gini udah. Oke, jadi di navigasinya ini udah muncul fabars ini, iconnya ini fabars ini. Jadi untuk slide itu saya bahas di video berikutnya karena durasinya nggak terlalu panjang juga. Jadi sekian sampai sini, terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak. Jadi saya tutup untuk hari ini.